Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat cerdik semua. Pada kesempatan hari ini saya mau berbagi terkait tentang penyusunan RPP pembelajaran mendalam atau yang kita sekarang kenal itu RPM ya, rencana pembelajaran mendalam. Nah, ini materinya dibuat oleh Pak Idris Apandi. Beliau adalah Widyaswara dari Widya Prada, ahli Madya Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Jawa Barat. Ini saya temukan di Google ya, Spread ya. Nah, saya coba telaah dari presentasi beliau terkait tentang pembelajaran mendalam. Pada intinya pembelajaran mendalam itu ada 6 bagian di sini, dimulai dari literasi numerasi, lalu pendidikan karakter, lalu pembelajaran berdiferensiasi, lalu kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, lalu strategi dan model pembelajaran, dan diakhiri dengan asesmen. Nah, konsep pembelajaran mendalam itu sendiri prinsipnya itu ada 3 ya. Kalau tadi ini komponennya, nah ini prinsipnya 3. Yang pertama adalah berkesadaran ya, mindful, lalu bermakna, meaningful, dan menggembirakan, joyful. Nah, dalam proses pembelajaran sebagai pengalaman yang bermakna dan menggembirakan. Jadi artinya prinsip pembelajaran ini harus satu, menggembirakan ya, menggembirakan, lalu juga ada olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Nah, ini prinsipnya. Lalu kerangka pembelajaran mendalam yaitu praktik pedagogik, lalu kemitraan pembelajaran, yang ketiga lingkungan belajar, yang keempat pemanfaatan digital. Nah, selain itu ada juga yang ditekankan dalam pembelajaran mendalam yaitu pengalaman belajar. Yang satu, pertama itu memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan ya. Nah, pembelajaran mendalam itu lebih menekankan kepada kontekstual dan konstruktivisme ya. Nah, dari kesemua itu diharapkan ya hadir apa? Hadir 8 profil lulusan. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah kewargaan. Yang ketiga adalah penalaran kritis. Keempat kreatif, 5 kolaboratif, 6 kemandirian, 7 kesehatan, dan 8 adalah komunikasi. Nah, dari ini daging semua ya presentasi yang kedua. Jadi dari cover langsung ke sini ada komponen-komponen, prinsip, kerangka ya, terus pengalaman belajar sampai ke 8 profil lulusan. Ini komponen semua nih. Komponen ini daging semua. Nah, di pembelajaran mendalam itu sendiri ada beberapa poin nih yang tadi udah disampaikan kan ya. Komponennya ada HOTS juga, literasi numerasi, pembelajaran berdiferensiasi, refleksi kritis, interaktif berbasis aktivitas ya, berpusat pada murid, olah pikir, dan seterusnya ya, yang berakhir kepada diharapkan ada 8 profil lulusan ya. Yang tadi itu 8 profil lulusan ini ya. Nah, standar kompetensi lulusan ini ya ada di 8 kompetensi lulusan itu, mulai dari 1 ya, keimanan, hingga terakhir adalah komunikasi. Nah, rumusnya yang perlu kita ingat adalah 8 3 3 4. 8 itu adalah 8 profil lulusan, 3 itu 3 prinsip pembelajaran, 3 selanjutnya adalah 3 pengalaman belajar, dan terakhir 4 adalah 4 kerangka pembelajaran. Nah, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya nih. Ini kalau di sini masih pakai bahasanya RPP, tapi kita kenal sekarang RPM ya. Jadi lebih dikenalnya RPM. Pertama, pengertian RPP di sini ya. Bisa kita baca ya. Rencana pelaksana pembelajaran atau RPP dalam rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 atau lebih pertemuan dikembangkan dari silabus atau ATP. Sekarang kita adanya ATP ya. Nah, fungsinya 1 ya, pedoman bagi guru ya, melaksanakan proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai secara efektif dan efisien ya. Kalau udah ada efektif dan efisien berarti terukur tuh ya. Ciri-ciri yang baik: 1, berorientasi pada peserta didik atau murid ya. Kedua, fleksibel
ya RPP yang baik fleksibel, menyesuaikan kebutuhan dan kondisi kelas. Ketiga, kontekstual, relevan dengan kehidupan nyata. Yang keempat, sistematis, logis. Yang kelima, integratif, ya. Yang keenam, itu mendorong berpikir kritis dan kreatif. Yang ketujuh, mudah dipahami dan diterapkan oleh guru lain jika diperlukan. Jadi ketika ada, misalnya kita udah buat nih ya RPM ya semua tapi sulit nih, berarti ya ini belum sesuai dengan ciri-ciri yang baik begitu ya. Jadi mudah dipahami oleh guru lain juga ya, bisa diadaptasi oleh guru lain juga yang berbeda. Dan ketika mudah dipahami bukan berarti guru tersebut harus mengikuti, karena ada prinsip selanjutnya ya, fleksibel, dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kelas. Lalu karena setiap kelas kan berbeda-beda ya. Ketika misalnya guru A membuat itu, pasti kan rujukannya ke kelasnya dia. Tapi karena mudah dipahami bisa modifikasi karena fleksibel gitu ya. Karena fleksibel, prinsipnya fleksibel, jadi akhirnya bisa diadaptasi oleh siapapun di kelas manapun, namun tidak mengubah esensi dari RPM tersebut begitu ya. Alur menyusun RPP atau modul ajar yang sekarang kita kenal RPM ya. Yang pertama adalah analisis kebutuhan. Siapa yang perlu dianalisis? Yang perlu dianalisis adalah kondisi dan kebutuhan guru ya, guru, kapasitas, kapabilitas, referensi, metode pengajaran, dan tantangan yang dihadapi guru dalam menyampaikan materi. Jadi kondisi dan kebutuhan guru, kapabilitas, preferensi, metode pengajaran, tantangan yang dihadapi. Nah ini kan berbeda-beda ya, berbeda-beda. Nah, tapi bukan berarti nanti RPM-nya nggak bisa dipakai, tapi tetap bisa dipakai ya. Nanti di poin-poin tertentu kita coba akan lihat RPM-nya. Lalu kondisi dan kebutuhan murid ya, pahami tingkat pemahaman, gaya belajar, serta potensi dan kebutuhan murid dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, ketersediaan sarpras ya. Nah selanjutnya adalah analisis CPATP ya, silahkan cari CPATP terbaru. Nah itu udah ada tuh ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah menyusun RPP atau modul ajar, kita kenal ada RPM ya. Nah ini adalah 4 poin penting ya dalam RPM: tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, asesmen media pembelajaran. Nah ini kerangka RPP pembelajaran. Yang dalam kerangka pembelajaran mendalam ini namanya praktik pembelajaran pedagogik ya. Nah pada RPP atau modul ajar ketika kurikulum merdeka itu namanya strategi, model, metode pembelajaran. Nah gitu ya. Jadi di sini kemitraan pembelajaran dulu namanya sumber belajar. Jadi ini adalah adaptasi yang lama, model lama. Nah ini yang terbaru bahasanya ya. Namun ketika bahasanya diubah, tentu ada beberapa esensi yang bergeser ya. Esensi misalnya kemitraan pembelajaran. Ya, kalau dulu sumber ajar bisa jadi YouTube dan lain sebagainya, tapi ketika di sini kemitraan pembelajaran itu lebih ke satu ya, mana ya tadi saya udah tanda ini misalnya di sini ya, penyuluhan petani ya, atau orang-orang yang kita bisa memanggil guru tamu atau orang yang lain yang bisa membuat murid itu tertarik ya terhadap penjelasan kita. Nah selanjutnya adalah pemanfaatan digital sumber belajar ya. Nah, tadi kan sumber belajar doang, ini sumber belajar lebih yang kayak YouTube atau sebagainya kayak gitu ya. Nah komponen minimal RPP yang tadi tuh ya, tujuan pembelajaran, malah di sini 3, kalau tadi di sini 4 ya, ada medianya, di sini cukup 3. Tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, penilaian atau asesmen. Nah ini alternatif komponen RPP: 1. Identifikasi sekolah dan mata pelajaran sampai ke asesmen. Nah ya,
Nah, perencanaan pembelajaran mendalam atau kita kenal RPM itu 4 poin utama. Yang pertama adalah identifikasi, yang kedua adalah desain pembelajaran, yang ketiga adalah pengalaman belajar, yang keempat adalah asesmen. Nah, dari keempat itu ya bercabang nih identifikasi, misalnya ya mulai dari peserta didik, materi pembelajaran, dimensi profil lulusan. Lalu selanjutnya desain pembelajaran itu dari capaian pembelajaran, lintas disiplin ilmu, tujuan pembelajaran, topik pembelajaran, praktik pedagogik, kemitraan, lingkungan belajar, pemanfaatan digital ya. Lalu di sini adalah pengalaman belajar seperti biasa, awal, inti, penutup, dan di akhir adalah asesmen pembelajaran ya. Nah, ini asesmen pembelajaran itu ya, asesmen awal pembelajaran, asesmen proses pembelajaran, asesmen akhir pembelajaran. Nah, yang perlu diperhatikan terkait tentang RPPM atau RPM ya, guru diberikan kebebasan menyusun format dan sistem RPP pembelajaran mendalam atau RPM, dengan catatan RPP tersebut mencakup prinsip kesadaran, mindful, bermakna, meaningful, dan mengembirakan. Kemudian memberikan pengalaman belajar kepada murid dalam bentuk memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan. Contoh yang diberikan oleh pemerintah atau sumber lain bukan sesuatu yang nggak baku ya, atau mutlak yang harus diikuti, tapi hanya sebagai inspirasi. Nah, ini aspek dan indikator RPP pembelajaran mendalam. Tujuan pembelajaran mendalam itu ada KKU-nya ya, terus dimensi profil lulusan, lalu di sini ada kerangka pembelajaran, model, pendekatan, strategi. Di sini adalah media pembelajaran, sumber belajar ya, langkah-langkah pembelajaran mulai dari pendahuluan, inti, penutup ya, kegiatan inti. Lalu di sini ada langkah-langkah pembelajaran, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti. Sini juga ada kegiatan inti lanjutan yang maksud yang tadi ya atas. Terakhir kegiatan penutup, betul, dan diakhiri dengan asesmen pembelajaran. Nah, di sini juga sudah disediakan ya contohnya. Kalau kita bayang-bayangin doang kan mungkin belum dapat ya. Nah, di sini ada contoh. Nah, ini kita bisa lihat ya, ini ada contohnya. Pertama, identitas ya, dari mata pelajaran ya, fase dan sebagainya. Terus capaian pembelajaran ya, materi esensial ya, sampai langkah-langkah pembelajaran, diakhiri dengan asesmen. Nah, ini adalah contoh. Nah, ini ditambah pakai materi. Ini boleh ada, boleh enggak, tapi esensinya tadi cukup nyampe asesmen begitu ya. Oke, demikian. Nanti filenya saya taruh di kolom deskripsi ya. Saya taruh di link ya. Semoga bisa juga sebagai support dari channel ini ya. Semoga bisa bermanfaat video ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan di like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Dan kalau ada kekurangan dari video ini, silahkan diberikan masukan. Dari saya segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.